Halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Trade-in. Dan selamat datang buat teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali join di channel ini. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi mengenai market setiap harinya tentunya. Oke, hari ini kita akan update kembali untuk market di tanggal 18 Juli di hari Selasa. Dan by the way, besok kita libur teman-teman tanggal 19, itu tanggal merah. Ada tahun baru Hijriah ya, jadi perlu dipantau buat teman-teman semuanya. Oke, hari ini untuk indeks kita secara market penutupan kembali terkoreksi seperti yang kemarin saya bahas ya. Kemarin setelah terreject dari resistnya, dan juga mungkin banyak yang aksi taking profit teman-teman. Dan hari ini terpaksa indeks kita harus ditutup melemah 0,54% di level 6.830 secara penutupan. Secara banking kita akan coba lihat sekilas. Bank BCA juga terkoreksi tipis di 9.150. Kemudian Bank Mandiri juga koreksi tipis di 5.350. Kemudian Bank BNI juga terkoreksi di 8.900. Dan sedangkan untuk Bank BRI hari ini cukup menguat 0,9% di penutupan di 5.625. Ini cukup menarik teman-teman ya, bisa dipantau untuk Bank BRI karena potensinya bisa lanjut naik lagi nih. Kemudian secara sektoral hari ini, kalau kita lihat mayoritas terpantau ditutup merah ya, dengan pelemahan hari ini yang cukup tinggi dari sektor transportasi teman-teman. Sedangkan sisanya cukup bervariasi. Namun di sini ada satu sektor yang ditutup hijau ya, dengan sektor cyclical teman-teman, atau non primer di sini. Sedangkan yang lainnya tutup merah ya untuk hari ini teman-teman. Lalu untuk rupiah kita pantau so far untuk sore ini sedikit kembali menguat di 14.990 teman-teman untuk rupiah kita. Lalu secara teknikal hari ini kita akan lihat untuk charting dari ISG kita so far seperti yang kemarin saya berbahas ya. Setelah kemarin terreject nih dari resistnya kurang lebih di 6.930 sampai dengan 50-an. Dan hari ini kembali melanjutkan koreksinya teman-teman. Tadi sempat menyentuh bahkan ke level 6.800 sebagai level psikologis. Namun akhirnya terreject nih setelah menyentuh area tersebut ya. Jadi area 6.800 sementara so far kita akan jadikan untuk support pendek dari indeks kita teman-teman, atau ISG kita ya tentunya. Tadi sewaktu closingan ada sedikit tarikan, jadi kita masih perlu pantau nih. Saya rasa potensinya untuk sementara waktu ini untuk indeks kita masih akan bergerak sideways dan juga konsolidasi dulu teman-teman. Setelah kemarin kenaikan dari 6.600 sampai dengan ke 6.900-an teman-teman ya. Jadi potensinya masih akan cenderung konsolidasi dan juga sideways. Namun saya rasa masih ada potensi sebenarnya nanti kita akan lihat market kita akan kembali bisa menguat lagi nih. Namun sementara saya rasa akan sedikit dulu terkonsolidasi di sekitar supportnya di 6.800 teman-teman. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk update market hari ini. Dan besok lusa teman-teman tanggal 20 ya, kita kembali lagi akan update untuk market seperti biasanya. Oke, hari ini kita akan masuk dalam emiten update yang dimana kita akan membahas beberapa emiten yang ada di bursa kita teman-teman. Yang pertama langsung aja kita akan bahas dari Bluebird ya. Di sini dengan beritanya terkait dengan PT Bluebird yang akan berencana menggarap sektor transportasi di Bandara Kertajati, Majalengka. Beberapa peluang yang bakal dijajaki yaitu taksi dan kendaraan shuttle bus. Selain menggarap peluang bisnis, Bluebird juga ingin menopang pergerakan penumpang pesawat yang berangkat dan pergi dari Bandara Kertajati yang secara penuh beroperasi pada Oktober 2023, teman-teman. Oke, jadi di sini terkait dengan Bluebird yang dimana mereka akan mencari peluang di Bandara Kertajati yang akan beroperasi di bulan Oktober mendatang dengan armada transportasi mereka, teman-teman, itu taksi ya tentunya. Oke, kita akan coba lihat untuk teknikal dari Bluebird. Oke, hari ini Bluebird
kita lihat menguat tipis 0,92% ya di harga 2.200 di sini Bluebird. Mungkin kita akan lihat dulu secara trennya ya, secara tren panjangnya untuk Bluebird teman-teman. Di sini kalau saya lihat secara tren panjang untuk Bluebird ya, kalau saya bilang ini cukup bagus untuk Bluebird karena dia udah mengalami reversal teman-teman. Kalau saya bilang secara jangka panjang, Bluebird ini dia mengalami reversal trend ya dari bearish menuju bullish nih. Setelah dia berhasil breakout kemarin di sini, kurang lebih dia mengalami konsolidasi teman-teman. Dan akhirnya breakout di sekitaran 1700 dan kembali hari ini langsung kembali menguat ya. Jadi untuk Bluebird cukup bagus sebenarnya secara tren jangka panjangnya. Trennya udah berubah dari bearish menjadi bullish teman-teman. Jadi telah mengalami reversal trend nih untuk Bluebird. Dan secara pendeknya kita lihat, secara jangka pendek Bluebird menurut saya akan sedikit dulu mengalami ini ya, konsolidasi dulu teman-teman. Setelah kemarin reject nih dari resistnya kurang lebih di 2370-an so far kurang lebihnya untuk resistnya. Dia terreject dari resist tersebut. Dan menurut saya sebenarnya secara potensi ini Bluebird akan mengalami dulu mungkin koreksi maupun sedikit konsolidasi ya untuk pergerakan ini, karena dia kenaikannya udah cukup signifikan juga, udah cukup tinggi kenaikannya. Jadi wajar kalau misalkan emiten-emiten seperti ini dia mengalami istirahat dulu teman-teman. Di sini untuk support pendek dari Bluebird saya lihat ada di sekitaran 2150 teman-teman di sini. Support pendek dari Bluebird di 2150 bisa dipantau ya. Kalau misalkan dia berhasil bertahan di atas support ini, saya rasa masih ada peluang untuk bisa rebound pendek dulu nih teman-teman ke atas. Namun kalau misalkan dia jebol dari support ini, potensinya bisa kembali untuk lanjut koreksi. Dan saya rasa koreksinya bisa menuju sampai ke 2000 ya sebagai support psikologis nih untuk Bluebird teman-teman. Namun seperti yang tadi saya jelaskan di awal, untuk tren jangka panjangnya cukup bagus. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau coba spekulasi, boleh ya di emiten ini. Saya rasa secara jangka panjang untuk invest cukup menarik nih. Apalagi dengan emiten-emiten transportasi, Bluebird yang terbilang cukup bagus secara kinerja, secara fundamental juga cukup oke teman-teman. Jadi bisa dipantau dan cukup menarik. Oke, next untuk emiten selanjutnya akan kita bahas yaitu dari Adikarya, yang dimana emiten ini mengantongi nilai kontrak baru hingga 14 triliun rupiah teman-teman. Dengan perolehan kontrak barunya itu yang terdiri dari proyek jalan raya dan jembatan tentunya 58%, dan juga proyek sumber daya air sebesar 12% hingga gedung 11% teman-teman. Ini cukup bagus, bisa dipantau ya, karena akan mendongkrak dari kinerja mereka tentunya ke depannya. Jadi bisa dipantau untuk emiten-emiten dari sektor konstruksi, karena saya rasa nanti ke depannya setelah properti cukup jalan, nanti perlahan-lahan konstruksi juga akan kembali menggeliat teman. Oke, hari ini kita akan langsung lihat secara teknikalnya untuk Adikarya. Hari ini Adi terkoreksi tipis 1,9% di harga penutupan 515. Kita akan coba lihat dulu secara panjangnya. Untuk Adikarya di sini so far terakhir ya bertahan di support kurang lebih di 330 nih. Ini kotak hijau yang saya gambarkan. Ini merupakan area support ya yang cukup penting untuk Adi nih. Jadi setelah kemarin dia terkoreksi cukup dalam sampai dengan ke area tersebut, terlihat langsung kembali rebound cukup signifikan nih sampai dengan hari ini. Secara trennya sebenarnya Adi ini masih cenderung dalam bearish ya teman-teman ya. Saya belum melihat ini Adi dia potensi untuk reversal dulu, karena ini saya lihat penguatan yang terjadi kemarin itu hanya dalam bentuk untuk
retracement dulu ataupun yang namanya technical rebound, teman-teman ya. Setelah kemarin mengalami pelemahan yang cukup signifikan nih dari jebol support di 500, lalu terkoreksi sampai dengan ke 330, teman-teman. Jadi so far ini bisa saya katakan sebagai technical rebound dulu untuk Adikarya. Jadi untuk tren jangka panjangnya, saya masih bilang ini dalam fase bearish, teman-teman, karena dia belum break dari strukturnya ya, struktur bearishnya. Secara pendek, kita lihat mengalami rebound yang cukup signifikan. Posisi terakhir juga tereject nih dari resistnya di 535, teman-teman. Hari ini tereject. Jadi untuk potensi menurut saya untuk Adikarya ini mungkin akan sedikit dulu terkoreksi ya. Setelah kenaikan yang cukup signifikan di sini. Area support pendeknya mungkin di sekitaran 474, teman-teman. Di sini ada support untuk Adikarya so far. Namun support pentingnya saya rasa itu di 440, teman-teman, di sini. So far di sini ya untuk support pentingnya. Jadi kalau misalkan Adikarya dia mampu berhasil bertahan di atas support kurang lebih di 440, saya rasa progresnya masih cukup menarik nih, bisa kembali untuk rebound pendek dalam jangka mungkin pendek ya, dan jangka pendek bisa untuk rebound dulu. Namun secara panjangnya saya melihat masih dalam struktur bearish, jadi perlu diperhatikan untuk kalian semua yang ada pegang dari emiten ini. Oke, itu untuk yang kedua dari emiten Adikarya. Kemudian yang terakhir hari ini yang akan kita coba lihat dengan emiten WIRG, yang dimana kita lihat di sini untuk Tri Ramadi yang merupakan seorang investor individu kembali menyerok saham WIRG, teman-teman. Kita lihat sekilas untuk Tri Ramadi, seorang investor individu kembali menyerok saham PT Wir Asia atau WIRG sebanyak 20,1 juta lembar saham yang dilakukan per tanggal 14 Juli kemarin dengan tujuan untuk investasi. Jadi ya bisa dibilang mungkin dia lagi mau ini yang namanya akumulasi, teman-teman, untuk WIRG ini, karena mungkin dia melihat prospek ini dari emiten ini cukup menarik. Mungkin kita akan coba lihat secara teknikalnya apakah cukup menarik ya. Nah, untuk WIRG hari ini mengalami koreksi 5,16% di harga 147. Di sini WIRG terlihat tereject dari resistnya kurang lebih di 160 untuk sementara resist dari WIRG. Secara trennya kita akan lihat sebenarnya untuk tren dari WIRG kalau saya bilang masih dalam area konsolidasi, teman-teman, di sini. Untuk WIRG ya, so far masih dalam konsolidasi setelah mengalami koreksi yang cukup panjang dari harga 1.500, teman-teman. Jadi cukup dalam ya untuk koreksi dari WIRG ini. Dulu sempat hype dari Metaverse. Lalu ketika hype-nya udah kembali hilang, emiten ini salah satu emiten yang terkoreksi cukup dalam, karena WIRG ini kalau saya lihat ya, dia bergerak dalam sektor teknologi ya, dengan line bisnisnya yaitu dalam virtual reality, yang dimana kita tahu sekarang ini lagi cukup redup ya untuk beritanya, teman-teman. Dan juga Metaverse menjadi salah satu andalan dari emiten dari WIRG ini, yang juga saat ini lagi tengah kurang kedengeran ya namanya untuk Metaverse, teman-teman. Namun secara pendek kita lihat di sini untuk WIRG mungkin bisa terkoreksi ya sampai dengan ke supportnya di sini ada di 132, teman-teman. 130-an untuk support dari WIRG. Nextnya bisa ke 120-an juga nih untuk supportnya. Tapi kalau saya bilang untuk WIRG ini, kalau mungkin teman-teman ada yang yakin untuk prospek dari Metaverse ya, tentunya setelah kemarin booming, kalau misalkan teman-teman ada yang yakin nih kira-kira Metaverse nanti di tahun berapa akan kembali booming, saya rasa WIRG ini salah satu emiten yang cukup menarik dan bisa dipantau, teman-teman. Karena di bursa kita hanya WIRG aja menurut saya yang bergerak di sektor tersebut ya.
Jadi belum ada compare-nya dengan sektor di bidang tersebut nih. Jadi cukup menarik untuk dari segi prospek bisnis kalau misalkan teman-teman semua yakin untuk proyek metaverse ke depannya nih. Oke, namun secara teknikal masih belum ada tanda-tanda untuk reversal. Jadi sementara masih akan bermain dalam konsolidasi yang cukup panjang, teman-teman. Jadi mungkin butuh waktu untuk emiten ini bisa kembali recovery ya. Nanti setelah mungkin ada kembali hype untuk metaverse, dan emiten-emiten Wilga ini saya rasa akan kembali juga akan berjaya teman-teman pada waktunya. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk hari ini. Kita udah bahas 3 emiten, dan juga tadi kita pertama untuk update market ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih begitu untuk hari ini, dan juga berakhir pembahasan kita di ISG Daily hari Selasa tanggal 18 Juli 2023. So guys, thank you untuk hari ini. Jangan lupa juga untuk kalian lakukan kembali analisa ulang ya, untuk setiap analisa yang saya berikan. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi untuk update video selanjutnya. Salam trading.